Jenazah saksi kasus dugaan korupsi hibah tanah pemerintah Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo, yang tewas dibunuh dan dimutilasi di kawasan Pantai Marina Semarang diserahkan ke pihak keluarga. Meski belum lengkap anggota tubuhnya, keluarga tetap memberikan penghormatan terakhir untuk jenazah. Sementara itu, polisi masih mencari bagian tubuh korban yang belum lengkap. Untuk pencarian bagian tubuh dari Pak Iwan yang belum ketemu, kita masih berusaha semaksimal mungkin, Mbak. Tim kami masih berusaha mencari, ada tim dari opsional kami sudah ada di TKP sampai hari ini pun masih mencari beberapa bagian tubuh dari Bapak Iwan yang belum ketemu. Apabila nanti sudah ketemu, akan kami susulkan kepada pihak keluarga untuk disusulkan, digabungkan dengan potongan-potongan dari potongan-potongan tubuh almarhum yang sudah diketemukan. Istri korban mengaku ikhlas dan menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian agar diusut sampai tuntas. Tanggal 2 bekerja ya, di kami sudah dari tangan banyak bekerja orang itu baik mas, karena yang meninggalnya kan kembali dengan apa? Bu, sampai saat ini mungkin tidak ada kabar dari kepolisian. Saya itu saya sudah serahkan kepolisian. Rencananya Kamis besok pihak keluarga akan memakamkan korban di tempat pemakaman umum dekat kedua orang tuanya di Salaman Mloyo, Semarang Barat. Sebelumnya, jasad Iwan Budi Prasetyo ditemukan terbakar di semak-semak kawasan Pantai Marina Semarang bersama dengan sepeda motornya 8 September lalu. Dan pemirsa, telah bergabung bersama kami Teresia Oni Anggarawati, istri mendiang Paulus Iwan Budi Prasetyo, saksi kasus dugaan korupsi hibah tanah pemerintah Kota Semarang. Selamat malam, Bu Teresia. Selamat malam. Ya, Bu Teresia, pertama-tama kami sampaikan rasa prihatin kami yang mendalam atas peristiwa, atas tragedi yang terjadi di keluarga Anda kepada suami Anda ya, Bu. Iya, dan kami juga menghargai betul waktu yang Anda siapkan untuk kami, rela berdiskusi di tengah saat ini sedang ada peribadatan, begitu ya, peribadatan untuk memberangkatkan jenazah, begitu ya, Bu Teresia, bisa dijelaskan? Iya, tadi kita rosario untuk Iwan di jam 7, jam 9 jam. Oke, Bu Teresia, dengan segala hormat kami harus kembali mengangkat awal mula kasus ini agar semakin terang benderang dan harapannya semuanya akan semakin cepat terkuak. Kami harus bertanya mengenai kejanggalan terlebih dahulu. Apa yang dirasa janggal dari jalannya kasus ini yang diketahui oleh seorang istri, Ibu Teresia? Ya, janggalnya itu kenapa harus diculik, hilangkan nyawanya itu sebenarnya itu masalahnya itu apa? Nah, jadi sebagai seorang istri kita juga gini, apa kalau kita harus buat gitu, tega banget gitu. Ya. Adakah gerak-gerik yang dirasa mencurigakan sebelum kami dengar suami Anda sempat hilang hampir 2 minggu ya? Karena saya tiap hari tahu beliau itu malah gak diem ya, kita tidak ada tidak nyangka kita ingin anak dia cerita juga gak ada masalah apa. Biasanya di rumah biasa seperti biasa. Oke. Apakah apakah sesungguhnya suami Anda pernah bercerita mengenai pekerjaan, mengenai ada kasus hukum yang sedang berjalan yang disangkut pautkan dengan almarhum? Enggak juga sih, masalahnya kemarin juga ceritanya juga biasa-biasa aja sih, nggak sampai. Halo Bu Teresia, iya kami menyimak Bu, silakan. Ya ceritanya kita ya nggak nyangka sih, nggak tahu. Masalahnya juga beliau ceritanya juga nggak sampai seberat yang
kok sampai beliau dihilangkan nyawanya. Ya Pak juga, karena sebenarnya saya rasa nggak berat sih kemarin. Artinya suami sudah bercerita dengan Anda, almarhum suami tepatnya, dan apa yang diceritakan kepada Bu Teresia kalau bisa kita... Istilahnya klarifikasi hanya cocok-cocokan beda antara nota dengan pengeluaran, dan katanya sih klub nggak ada masalah dengan klarifikasi itu aja. Oke. Dan yang bersangkutan kan sempat terjadwal untuk menjalani pemeriksaan terhadap salah satu kasus yang terjadi di Pemkot Semarang, yaitu dugaan korupsi hibah tanah. Apakah itu juga sudah diketahui oleh istri, sudah diketahui oleh keluarga? Apanya Pak? Yang apa jelas saya Pak. Penjadwalan pemeriksaan, kami kalau tidak salah tanggal 24 Agustus ya Bu ya, akan dijadwal pemeriksaan sebagai saksi. Ternyata beliau sehari sebelum itu ternyata sudah hilang. 24 saya belum tahu kalau ada pemeriksaan. Saya baru tahu setelah saya laporan ke kantor ya, dan cross check dengan kantor. Ternyata mau tanggal 25 itu ada pemeriksaan. Saya nggak tahu itu kalau tanggal 25 ada pemeriksaan, tapi Bapak 24 sudah nggak pulang. Oke. Pernahkah suami Anda mengalami pengancaman? Saya rasa kok belum cerita, kan seandainya iya pengancamannya di rumah itu pasti dia akan memprotek keluarganya ya. Tapi kok saat ini dia nggak pernah cerita kalau ada pengancaman dari luar. Oke, artinya ke keluarga pun tidak pernah diceritakan sepengetahuan istri, tidak ada pengancaman ataupun hal-hal yang dirasa membahayakan nyawa almarhum sebelum hilang, begitu ya Bu? Ya nggak cerita apa-apa, dia berangkat seperti biasa. Sempat mengatakan kalau seragam yang akan dikenakan yang saya siapkan itu salah, nggak itu. Gitu. Bu, ini pertanyaan saya yang terakhir barangkali ya. Kasusnya kan sudah ditangani saat ini oleh kepolisian. Bahkan kita dengar sudah ada ciri-ciri dari pelaku yang saat ini sedang dikejar keberadaannya. Yang ingin saya tanyakan kepada pihak keluarga, apa harapan Anda? Apa harapannya? Karena ini kasus yang sudah agak bisa dikatakan lama berjalan, tapi sampai saat ini belum ada pelaku yang ditangkap. Pak polisi dan semuanya yang terlibat untuk penyidikan ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga pelaku yang sebenarnya itu dapat ditangkap. Harapan kami hanya itu sih, Mas. Iya. Bu Teresia, semoga harapan Anda itu terwujud, dan sekali lagi doa kami yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan, kiranya diberikan kekuatan dan ketabahan untuk melewati apa yang sedang terjadi di keluarga saat ini. Terima kasih Bu Teresia atas ketegaran Anda dan waktu Anda berbincang bersama kami. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus eksploitasi sosial remaja yang disekap di sebuah apartemen di Jakarta Barat. 1 tersangka merupakan mucikari, sementara yang lainnya adalah pacar korban. Polda Metro Jaya mengungkap kasus perbudakan seks yang melibatkan anak di bawah umur yang berlangsung di sebuah apartemen kawasan Jakarta Barat. Mucikari berinisial EMT telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, kasus ini pertama kali dilaporkan oleh ayah dari salah satu korban yang berhasil kabur setelah 1,5 tahun disekap dan dipaksa menjadi PSK. Pacar korban RR juga ditetapkan sebagai tersangka. RR diduga sebagai pihak yang pertama kali mengajak korban ke tempat EMT. Diminta atau diharuskan melayani para tamu pria hidung belang dan diberi upah senilai Rp300.000 sampai dengan Rp500.000. Namun pada saat anak korban ingin keluar dari pekerjaan tersebut, ini mendapat penolakan dan penghalangan oleh pelaku dengan alasan korban si anak ini masih memiliki hutang yang cukup banyak kepadanya.
Sebelumnya, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun mengaku disekap dan dipaksa menjadi pekerja seks komersial di apartemen wilayah Jakarta Barat. Awalnya korban diajak tersangka RR ke apartemen untuk tinggal bersama. Korban dijanjikan sejumlah uang dan akan dibiayai untuk mempercantik diri. Namun korban tidak diperbolehkan pulang dan dipaksa untuk melayani pria hidung belang di kamar apartemen dan diberi target untuk menghasilkan pendapatan Rp1 juta per harinya. Selama disekap, korban diintimidasi agar tidak kabur dan menolak pelanggan. Meski boleh sesekali pulang ke rumah, korban diawasi dan diancam tidak menceritakan apa yang dialaminya ke orang tua. Seorang siswi SMP di Medan, Sumatera Utara menjadi korban perundungan oleh teman sekelasnya. Korban dikeroyok di lingkungan sekolah. Aksi perundungan di lingkungan pelajar kembali terjadi. Sejumlah pelajar sekolah menengah pertama di kota Medan, Sumatera Utara ini viral di media sosial. Seorang siswi menjadi korban perundungan hingga pengeroyokan oleh teman-temannya. Aksi perkelahian antar keduanya pun terjadi tak jauh dari lokasi area sekolah. Warga di sekitar lokasi sontak melerai gerombolan siswi SMP yang baru saja pulang sekolah ini. Pihak sekolah menyebut korban telah melaporkan kejadian yang dialaminya ke kepolisian. Bel pulang berbunyi, mereka pulang, tidak terjadi masalah. Tetapi begitu sampailah di depan, terjadilah perkelahian ini. Berlanjut di luar, yang sampai pada akhirnya ada seorang siswa ini yang memvideokan. Pihak sekolah juga menyampaikan akan lebih memperketat pengawasan terhadap siswa-siswinya sepulang sekolah. Aksi perundungan dengan kekerasan menimpa remaja berkebutuhan khusus di Cirebon, Jawa Barat. Korban yang menangis tidak membuat pelaku berhenti menindas korban. Video aksi perundungan disertai kekerasan terhadap remaja disabilitas beredar luas di media sosial. Terlebih, sikap tak terpuji ini dilakukan oleh remaja yang masih mengenakan seragam sekolah. Video tersebut mempertontonkan korban yang terus menangis, namun pelaku tak peduli bahkan terus menindas korban. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di sebuah saung di area persawahan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pihak perangkat desa yang mendapat laporan menyayangkan atas kejadian yang melibatkan korban berkebutuhan khusus tersebut. Terlebih korban dikenal baik di lingkungannya. Korban sih orangnya sangat baik sekali ya, orang dia yang neko-neko, orangnya tuh alim. Jadi makanya dengan kejadian ini tuh khususnya warga kami sih biar merasakan gitu sakitnya gitu, pada pengennya begitu, cuman kan ada pihak yang berwajib. Sementara itu pihak Polresta Cirebon sudah mengamankan 3 orang yang terlibat dalam kekerasan tersebut. Namun hingga kini petugas masih menjalani pemeriksaan terhadap ketiganya. Pemirsa, akibat hidup miskin dengan banyak anak membuat seorang ibu di Tanggamus, Lampung tega membuang bayi yang baru dilahirkan. Bayi ditemukan tewas di Bendungan Batu Tegi. Polisi mengevakuasi jenazah bayi di Bendungan Batu Tegi, Tanggamus, Lampung. Mayat bayi berkelamin laki-laki ini dibuang tak lama setelah dilahirkan. Setelah diselidiki, polisi menangkap ibu korban yang tinggal tak jauh dari lokasi penemuan mayat bayi. Ibu rumah tangga berusia 40 tahun ini kepada polisi mengaku membuang bayi karena tertekan hidup dalam kemiskinan. Sedangkan ia sudah memiliki 6 anak dan hanya berjualan di warung kecil. Saya jelaskan jumlah anaknya 6 orang. Kalau ditambah dengan mayat bayi laki-laki yang ditemukan, yaitu masih anak kandungnya, itu jumlahnya 7. Dengan alasan bahwasannya tidak ada niatan untuk merawat anaknya. Meski menyesali perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan lagi-lagi ditunda karena saksi kunci sakit keras. Saksi kunci juga merupakan salah satu tersangka obstruction of justice.
Sidang kode etik salah satu tersangka obstruction of justice, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, kembali diundur menjadi pekan depan. Sidang etik ditunda karena saksi kunci yaitu AKBP Arif Rahman sakit keras. AKBP Arif Rahman juga merupakan salah satu dari 7 tersangka obstruction of justice. Birwat Prof untuk Brigjen HK itu nanti akan dilaksanakan ya minggu depan ya, karena saksi kuncinya memang dalam kondisi masih sakit. Karena masih sakit, ya tentunya kita harus menunggu dulu sampai dengan kondisi yang bersangkutan sehat. Ya, karena salah satu persyaratan untuk bisa dihadirkan di dalam sidang kode etik, saksi harus dalam kondisi sehat. Brigjen Pol Hendra Kurniawan diduga berperan dalam penghilangan CCTV di rumah dinas Verdi Sambo. Selain itu, Hendra juga disebut berperan dalam intimidasi keluarga Joshua. Bahkan belakangan muncul informasi bahwa Hendra menggunakan private jet untuk menemui keluarga Joshua di Jambi. Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggotanya yang terlibat penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua masih terus bergulir. Sementara sidang etik perwira yang terlibat penanganan pembunuhan Brigadir Joshua terus bergulir. Hari ini AKP Idam Fadilah, mantan anak buah Verdi Sambo di Divisi Propam Polri, menjalani sidang etik. AKP Idam diduga melanggar kategori sedang dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Polri hingga saat ini masih terus memburu pelaku peretasan di balik akun Bjorka yang telah melakukan peretasan terhadap data penduduk Indonesia. Sementara itu, pemuda asal Madiun yang ditetapkan sebagai tersangka lantaran membantu Bjorka dikenakan wajib lapor. Sosok hacker Bjorka yang telah menggegerkan publik lantaran diduga melakukan peretasan terhadap data penduduk Indonesia serta dokumen rahasia pejabat hingga saat ini masih terus aktif di jagat media sosial dan belum juga terungkap identitasnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, hingga saat ini tim penyidik bersama tim khusus di bawah naungan Menko Polhukam masih terus bekerja untuk mengungkap sosok asli Bjorka. Tidak menutup kemungkinan, tim khusus juga akan bekerja sama dengan pihak luar jika dibutuhkan. Sementara itu, pemuda berinisial MAH di Madiun yang menjual akun Telegram miliknya kepada Bjorka kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan wajib lapor karena dirinya bersikap kooperatif dalam proses penyidikan yang tengah berlangsung. Dari komunikasi saya terakhir dengan tim sus ya, bahwa tim masih bekerja. Karena proses pembuktiannya ini juga ya perlu pendalaman dari sisi saintifik. Oleh karena tidak terburu-buru, ya tim ini masih bekerja terus. Ya dari Polri, kemudian dari BIN, kemudian dari Badan Cyber dan Sandi Negara, kemudian dari Kemenminfo, dan sebagai koordinatornya adalah Pak Menko Polhukam. Nanti apabila sudah ada informasi, ya sekali lagi rekan-rekan untuk bersabar, nanti juga akan saya sampaikan kepada rekan-rekan. Proses pendalaman kasus ini juga cukup panjang. Sosok hacker Bjorka terus menjadi sorotan lantaran diduga telah meretas sejumlah data dan situs resmi milik pemerintah. Tak hanya itu, sosok Bjorka juga melakukan doxing terhadap beberapa pejabat publik dengan membagikan sejumlah data pribadi, diantaranya nama lengkap, nomor induk pendudukan, nomor kartu keluarga, nomor ponsel, hingga alamat rumah.